Pernah gak sih kalian ditanyain kenapa pengen jadi perawat? Atau pernah gak sih kalian itu ditanyain, emang iya ya perawat itu asistennya dokter? Atau kalian itu adalah rekan kerja dokter? Ayo, mari kita saksikan video saya ini. Hola, apa kabar? Ibu Tian di sini. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Kali ini Ibu Tian tidak akan menjelaskan tentang soal atau tentang pelajaran apapun, tetapi kita lebih ke sharing gitu. Kita curcol menjelang tidur. Soalnya ini juga waktu saya bikin video emang lagi pengen tidur, terus keingat beberapa pertanyaan yang memang dilontarkan sama mahasiswa atau mungkin orang yang kenal sama saya dan tahu saya. Nah, pertanyaannya kayak gimana sih? Yuk, mari kita cerita-cerita, kita curcol bentar ya. Pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh mahasiswa atau oleh orang yang kenal saya sebagai perawat dulu ya, awal-awal waktu saya ngambil sekolah keperawatan, itu sering banget ditanyain, kenapa sih jadi perawat? Kalau kalian kenapa? Kalian saya yakin yang nonton video saya ini sebagian besar adalah anak-anak keperawatan atau mungkin teman-teman yang juga perawat. Nah, kalau kalian kayak gimana? Mungkin bisa share sama saya di kolom komen ya. Jadi, kenapa waktu itu saya ngambil sekolah keperawatan ya, karena emang dari awal itu, dari dulu maksudnya, dari kecil tuh pengen jadi perawat gitu. Waktu saya kecil tuh kan, ya namanya kenakalan anak kecil ya, sering jatuh. Nah, pernah sekali tuh jatuhnya tuh, lukanya tuh agak parah. Waktu itu saya ke dokter, tapi kan yang pertama kali ketemu saya itu kan perawat. Nah, awalnya takut kan, aduh ntar lukanya sakit, dibersihin atau gimana tuh pasti sakit. Tapi ternyata setelah ngobrol sama perawat itu tuh kayak yang ya udah B aja gitu, biasa aja. Dan mulai dari situ tuh kayak keinget, aduh kok kayaknya keren gitu ya kalau misalnya kita pakai baju perawat terus putih-putih gitu, kayak yang waktu saya kecil tuh udah kayak yang oke banget gitu loh. Entah kenapa memang tidak sedikit pun pengen menjadi dokter, karena biasanya kan dibandingin gitu. Nah, terus ada lagi kan nanti pertanyaan selanjutnya, emang perawat itu asisten dokter ya? Gimana menurut kalian? Nah, kalau misalnya kalian belajar keperawatan sama seperti saya dulu, menurut saya itu bidang ilmu yang dinamis. Dia tuh nggak monoton, dia akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, kenapa kita perawat itu sering disebut asisten dokter? Kalian nanti jawabnya gimana? Nah, kalau saya akan menjelaskan seperti ini. Dan ini akan nyambung dengan kenapa saya itu mau jadi perawat. Selain karena yang pertama tadi ilmunya itu adalah ilmu yang dinamis, terus yang kedua belajarnya itu tuh emang beda gitu. Kalau kedokteran itu kan curing, nah kalau keperawatan itu kita belajar tentang caring. Dan lalu kerennya lagi, kalau kita belajar keperawatan itu kita bakalan tahu kalau ternyata teoris kita itu banyak banget. Jadi teori-teori keperawatan itu banyak banget, dan penulis-penulisnya itu yang pencipta teori itu alias teoris yang tadi saya ngomong itu tuh banyak banget, dari mulai Florence Nightingale sampai yang menjadi idola saya adalah Jane Watson, karena dia dia tuh mengajar tentang caring gitu, dan menurut saya itu sangat amat menarik minat saya ketika pertama kali saya belajar keperawatan. Belajar tentang caring, bagaimana tentang mengasihi, memberikan cinta kepada pasien. Nah, tetapi memberikan cintanya tanda kutip ya, secara profesional ya. Dan kenapa juga saya mau jadi perawat?
Karena saya tahu kita itu juga sudah mulai mandiri. Kenapa saya bilang gitu? Nah, kalau misalnya kalian ditanyain apa bedanya dokter dan perawat, kalian juga bisa bilang dong, dokter punya diagnosa medis, kita punya diagnosa keperawatan, dan diagnosa keperawatan itu selalu diupdate setiap tahunnya atau setiap beberapa tahun. Kalian bisa lihat di buku-buku. Nah, yang sekarang kita pakai itu kan kalian bisa tahu ada Nanda Niknok. Lalu kalau di Indonesia juga ada SDKI. Nah, itu selalu diperbarui kan. Itu tandanya ilmu kita tuh tidak ketinggalan zaman, tidak old ways gitu loh. Kita tuh selalu up to date. Dan itu menurut saya tuh nilai plus gitu. Dan kalau kalian masih menganggap perawat itu tuh kayak second choice, please, kalian harus tahu, harus menggali lagi. Apalagi khususnya buat kalian yang sudah di dunia keperawatan, kalian yang sudah semester 1, 2, 3, 4, atau mungkin kalian yang sekarang berada di tingkat akhir dan kalian masih merasa kalian itu kayak orang kedua, atau kalian tuh lebih jelek lagi kayak asisten. Aduh. Ayo. Berarti kalian belum benar-benar mempelajari tentang keperawatan. Ayo, digali lagi ilmunya. Belajar keperawatan, belajar tentang perawat, itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat amat menantang. Why? Karena kita itu belajarnya tuh kayak berkesinambungan gitu. Nah, awal-awal tuh kita bakalan belajar tentang anatomi fisiologi. Kalau kalian lulus itu, kalian bisa melanjutkan lagi. Misalnya kalian lanjut ke keperawatan medikal bedah 1. Lalu dari keperawatan medikal bedah 1, kalian bisa ke keperawatan medikal bedah 2. Lalu kalian nanti akan menjalani juga ujian lab, kalian menjalani juga praktek klinik di rumah sakit. Jadi ilmu kalian itu tuh kayak berkesinambungan gitu, dan itu challenging. Kalau kalian gak lulus yang pertama, belum tentu dong kalian bakalan masuk ke KMB 1. Jadi kayak misalnya kalian gak lulus Anfis nih, gimana caranya kalian pergi ke keperawatan medikal bedah? Sedangkan kalian sendiri belum tahu tentang anatomi fisiologi manusia itu kayak apa, gimana. Nah, itu tuh menantang tahu. Jadi perawat itu juga bukan gimana ya, kayak cuman manggil nama pasien atau apa. Enggak, sekarang tuh sudah lebih berkembang. Jadi perawat itu bisa membantu pasien-pasiennya untuk mencegah terjadinya penyakit. Lalu pada saat pasien tersebut dirawat, kalian juga akan berperan di situ, dan juga kalian bisa berperan pada saat ia menjalani rehabilitasi dan juga menjaga pasien tersebut supaya tidak balik lagi ke rumah sakit, alias hidupnya tuh tetap sehat-sehat aja. Nah, itu peran kalian itu banyak. Jadi bukan cuma jadi kayak asisten. So please, yang sekarang masih jadi mahasiswa keperawatan, think about it. Selain itu, kalau kalian belajar tentang keperawatan, lapangan kerjaan kalian tuh juga banyak. Kalau kalian cuma bilang perawat itu kerja di rumah sakit, di puskesmas, coba kalian cari tahu lagi. Nah, kalau misalnya kalian jadi perawat itu, kalian bisa jadi perawat yang kayak tadi di rumah sakit. Di rumah sakit pun bidangnya kan banyak tuh. Ada yang di ruang rawat, ada yang di ruang operasi, ada yang di emergency, lalu ada juga yang khusus misalnya di high care unit, di ICU, dan itu tuh challenging banget. Lalu ada juga yang di ruang onkologi. Di situ kan kalian tidak hanya merawat, kalian itu juga menyentuh jiwa pasien. Kalian itu akan ada ketika seseorang itu dilahirkan, atau kalian juga bakalan ada kalau orang tersebut menghadapi ajal. Tugas kalian itu sebenarnya berat, dan kalian itu bukan orang yang kedua. Jadi kenapa kalian yang sekarang duduk di bangku kuliah kadang masih merasa seperti second choice? Ayo, dengerin kata saya. Kenapa saya cinta keperawatan? Dari tadi udah saya ceritain. Kenapa juga kalian harus mengenal lebih jauh tentang apa yang kalian pelajari saat ini, itu juga udah saya ceritain. Nah, lanjut ya. Lalu selanjutnya, selain di rumah sakit, kalian bisa di puskesmas. Nah, di puskesmas itu kalian bisa ketemu dengan masyarakat yang banyak. Kalian bisa turun langsung ke keluarga. Kalian juga
bisa PNKes kemana-mana. PNKes itu pendidikan kesehatan ya, kalau ada yang belum tahu. Lalu selain itu kalian juga bisa bekerja di LSM. Banyak banget LSM itu yang membutuhkan kalian. Selain itu, kalian juga bisa bekerja di tempat lain, misalnya di kapal pesiar, atau mungkin di perusahaan-perusahaan. Di situ kalian juga bisa bekerja loh. Jadi bukan cuma di rumah sakit, please. Atau kalian juga bisa menjadi seorang pengajar kayak saya. Nah, kalau misalnya kalian bertanya nih, kenapa saya mau jadi pengajar? Nah, gini loh ceritanya. Saya itu dulu banget, saya terinspirasi sama dosen saya. Beliau itu mengatakan seperti ini, kalau misalnya saya menjadi perawat, saya tuh punya 2 tangan. Tetapi kalau misalnya saya jadi pengajar, saya bisa membantu orang lain dengan menghasilkan tangan-tangan perawat muda yang lain. Dan menurut saya itu kayak ngena banget gitu loh. That's why sekarang saya menjadi pengajar. Saya sangat terinspirasi oleh dosen saya tersebut. Dan bagaimana dengan kalian? Kalian mau bekerja di mana? Kalau kalian juga suka traveling, mungkin kalian bisa tuh mencari pekerjaan misalnya di kapal pesiar atau di maskapai-maskapai yang lain. Kalian bisa cari tahu ya. Oh, selain itu juga perawat itu sekarang udah bisa buka praktek secara mandiri, misalnya klinik perawatan luka, home care. Nah, itu bisa. Nanti bisa kolaborasi juga dengan tim kesehatan yang lain. Selain itu, kalian juga bisa setelah lulus keperawatan, misalnya lulus D3 atau lulus nurse, kalian juga bisa melanjutkan, misalnya kalian mau jadi polisi atau kalian mau jadi tentara. Nah, jadi nggak cuman melulu terbatas kalian lulus terus pergi ke rumah sakit, mendaftar ke rumah sakit atau mendaftar ke puskesmas. Masih sangat banyak banget lapangan pekerjaan, bidang-bidang keperawatan yang bisa kalian geluti nantinya. Jadi semangat ya. Sampai ketemu ya di curcol pada malam-malam yang lain. Nanti kita cerita-cerita lagi. Nanti saya sharing-sharing pengalaman lagi ya. Atau mungkin kalian punya pertanyaan atau kalian punya sesuatu yang mau untuk di-sharingkan, boleh kalian komen atau mungkin bagian kenal saya boleh dijawab langsung. Oke, sekian curcol kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di malam-malam yang lain. Jadi, untuk kalian, semoga sharing dari saya ini bisa menjadi motivasi ya, khususnya bagi adik-adik yang sekarang sedang menjadi mahasiswi keperawatan, menjadi mahasiswa keperawatan yang pastinya kadang merasa berat atau lelah. Semoga sharing-sharing ini bisa membangkitkan kembali motivasi kalian. Jadi jangan lupa, setiap orang yang masuk ke perawatan motivasinya itu beda-beda. Kalau saya, karena memang pengalaman saya dari masa kecil tentang seorang perawat dan juga inspirasi dari dosen saya, sehingga sekarang saya mengambil pekerjaan masih tentang di keperawatan, tetapi saya menjadi seorang pengajar. Lalu untuk pertanyaan orang, apakah perawat itu asisten dokter, saya harap juga sudah bisa terjawab ya. Kalian, saya, kita sama dokter itu adalah partner kerja. Dan juga bukan sama dokter, sama yang lain juga ya, sama ahli gizi, sama teman-teman dari farmasi, teman-teman dari rehabilitasi medis. Semuanya kita adalah partner. Jadi kita sama-sama belajar supaya besok bisa bekerja sama dengan baik, supaya bisa sama-sama merawat pasien dan membuat Indonesia lebih baik lagi. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu pada curcol malam-malam selanjutnya. Bye-bye.